Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertemu dengan saya Pendeta Triwindo Sidaputar. Saya akan berbagi kepada kita firman Tuhan pada saat ini dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-58. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi napiri yang terakhir. Sebab napiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini merupakan sebuah perdebatan bagi kita secara khusus di masa akhir tahun gerejawi ini. Sebenarnya ketika kita berdebat pada zaman sekarang itu sudah terlalu lama jika kita sampai pada saat ini sebagai orang Kristen masih berdebat tentang kebangkitan. Jikalau kita sekarang sebagai orang Kristen masih terus memperdebatkan apakah ada kebangkitan, apakah tidak ada kebangkitan, sebenarnya sudah perlu dipertanyakan. Setelah sedemikian lama kekristenan dalam perjalanan sejarahnya, tetapi kita masih sibuk mempertanyakan apakah ada kebangkitan itu, maka kita mulai boleh bertanya-tanya kepada diri kita, apakah aku memiliki iman kepada Tuhan? Saudara-saudara, memang firman Tuhan ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, karena memang pada waktu itu banyak kalangan-kalangan yang tidak mempercayai akan adanya kebangkitan. Jadi memang ada kepercayaan bahwa perjalanan sejarah manusia itu adalah sampai kepada kematian. Maka ketika kehidupan itu adalah berakhir pada kematian, disitulah titik akhir dari sejarah manusia. Jadi tidak ada lagi sesuatu yang perlu dibahas setelah manusia itu mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang perlu dipertegas oleh Rasul Paulus sehingga ia menyampaikan surat ini. Karena dengan kepercayaan ini juga tentu mempengaruhi pola hidup orang-orang pada masa itu. Kita boleh berpikir secara logis saudara-saudara, bahwa kalau memang sesudah kita mati tidak ada lagi kehidupan, maka nalar kita akan berpikir, lalu untuk apa kita berbuat pada hari ini, berbuat sesuatu yang mungkin akan membatasi diri kita, membatasi kebebasan kita. Logikanya, kalau memang hidup manusia berakhir kepada kematian, berarti ini adalah kesempatan terakhir kita. Nikmati hidup ini. Nikmati. Kalau memang tidak ada lagi kehidupan sesudah kematian, untuk apa kita mengekang diri kita? Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Justru kamu harus melakukan ini. Untuk apa kita mengekang semuanya itu?
kalau memang tidak ada sesuatu yang akan kita terima nanti sesudah kita mati. Untuk apa seseorang bekerja keras? Untuk apa seseorang berolahraga keras? Untuk apa seseorang melatih tubuhnya dengan keras kalau memang suatu saat dia tidak akan mendapatkan upah dari kerja kerasnya? Sebagai orang Kristen, tentu kita juga melakukan banyak hal, menghadapi banyak rintangan, melakukan tugas-tugas kita sebagai orang Kristen, kewajiban kita sebagai orang Kristen. Kalau kita tidak ada mendapatkan apa-apa, untuk apa kita memperjuangkan itu? Itu logikanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kepercayaan ini tentu mengubah perilaku orang. Maka bisa kita berbuat seenaknya saja. Apa yang kita anggap menyenangkan diri kita, hidup dunia, boleh kita terus praktekkan kalau memang tidak ada lagi kehidupan sesudah kematian. Jangan kita berpikir memang ada sebuah lelucon. Orang selalu katakan, jangan-jangan kita di dunia ini sudah menderita, di sana pun menderita nanti, ya kan? Setelah kita mati menderita juga. Masih mending di dunia ini kita bisa menikmati semuanya, lalu kalaupun nanti pada akhirnya masuk neraka, itu masih lebih mending daripada sudah menderita di dunia, menderita juga nanti di kehidupan sesudah kematian. Itu logis. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan ketidakpercayaan kepada kehidupan sesudah kematian, maka kita bebas berbuat apa saja tanpa ada norma-norma yang berlaku, bebas. Toh pada akhirnya orang baik mati, orang jahat juga mati. Toh pada akhirnya orang yang melakukan kewajibannya sebagai orang Kristen juga mati, dan orang yang tidak mengakui Tuhan juga mati. Toh pada akhirnya orang yang sudah berjuang menahan nafsu dunia dan orang yang memuaskan keinginan dunia pada akhirnya mati. Kalau sama-sama mendapatkan upah yang sama, untuk apa kita memperjuangkan nilai-nilai yang kita anggap sebagai nilai kekristenan? Karena itu saudara-saudara, bagian akhir dari teks ini sangat penting bagi kita, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini menjadi pegangan bagi kita bahwa tidak ada yang sia-sia. Perbuatan-perbuatan baik, apa yang kita lakukan di dunia ini, mengekang segala keinginan-keinginan duniawi kita, melakukan kewajiban kita sebagai pengikut Kristus, itu semua tidak ada yang sia-sia. Meskipun pada akhirnya kita mati, dan mereka yang tidak melakukan seperti yang kita lakukan juga mati, tetapi apa yang kita perbuat itu tidak sia-sia. Kalau kita melihat keseluruhan, memang pasal 15 ini pada akhirnya Rasul Paulus harus menjelaskan bagaimana kebangkitan itu. Yang pasti poin penting dari kebangkitan itu, supaya kita tidak terus bertanya apakah ada kebangkitan. Yang pasti gambaran utama, Kristus sudah dibangkitkan sebagai sulung, buah sulung yang pertama. Setelah yang pertama akan ada yang menyusul, itulah kita. Siapa lagi berikutnya? Apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus? Mereka yang sudah mati dalam Tuhan, mereka juga akan lebih dahulu dibangkitkan, dan mereka akan mendapatkan tubuh yang tidak dapat binasa. Lalu kita yang mungkin pada waktu kedatangan Yesus kedua kali masih hidup, tubuh kita juga akan diubahkan menjadi tubuh rohania, tubuh yang tidak bisa mati. Lalu kita akan bersama-sama diam di dalam kerajaan Allah. Jadi pasti akan ada kebangkitan dari antara orang mati. Sejarah manusia tidak berhenti pada kematian, tetapi masih ada kehidupan sesudah kematian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu yang kita syukuri adalah tanpa Kristus,
yang sudah memenangkan kita dari dosa kita, maka upah kita yang sesungguhnya adalah maut. Dengan dosa-dosa kita, maka upah kita yang sesungguhnya adalah kematian. Tetapi Kristus sudah mati untuk kita. Kristus sudah mengalahkan maut. Maka kita juga sudah dimenangkan oleh Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka lewat firman Tuhan hari ini, ada yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita adalah yang pertama, bagaimana kita mensyukuri kemurahan Tuhan kepada kita. Bagaimana kita harus mensyukuri kebaikan Tuhan kepada kita yang sudah memenangkan kita, yang sudah menggantikan kita, yang sudah menjadi kurban bagi kita untuk menebus kita, yang sudah memberikan kita kemenangan. Yesus diutus ke dunia adalah untuk menebus kita dari keberdosaan kita. Kita yang seharusnya mendapat upah maut, tetapi Kristus telah mati untuk memenangkan kita dari maut itu. Maka sekarang tugas kita adalah mensyukuri anugerah Tuhan itu dengan menjaga tubuh kita ini, menjaga diri kita ini. Meskipun bukan tubuh ini nanti yang akan menjadi tubuh rohania, meskipun seperti bahasa Paulus tadi, tubuh kita ini akan digantikan dengan tubuh yang rohani. Tubuh kita ini, tubuh yang bisa mati ini akan digantikan oleh tubuh yang tidak bisa mati. Tetapi kita harus menjaga tubuh kita ini sebagai bait tempat hadirnya Tuhan. Jadi salah satu cara mensyukuri kemurahan Tuhan, salah satu cara mensyukuri kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita adalah menjaga tubuh kita ini. Lalu yang kedua, yang menjadi bagian penting dari kisah ini adalah, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara, ada sebuah pepatah yang sudah sering kita dengar, bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Apa yang kita kerjakan, susah payah, jerih payah yang kita lakukan sekarang ini, mungkin kita melihat, kita bandingkan dengan orang lain. Kalau kita memang pola pikir kita sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidak ada kehidupan lagi sesudah kita mati, maka memang kita bisa berpikir, saya berjerih payah, saya giat, saya selalu melakukan pekerjaan, persekutuan dengan Tuhan, saya tidak pernah goyah. Sementara saya melihat orang lain, bagaimana mereka tidak menjaga dirinya, bagaimana mereka tidak memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai yang diinginkan oleh Kristus. Apakah kita akan goyah? Maka pesan tadi itu juga penting. Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Seorang atlet berjuang keras, Bapak Ibu. Itu kalau kita melihat misalnya atlet-atlet di luar negeri dengan atlet-atlet di negeri kita mungkin sedikit berbeda. Kalau atlet-atlet di luar negeri, mereka bahkan sampai menjaga pola makan, hanya lebih banyak air daripada makanan-makanan yang sehat. Sementara banyak atlet yang begitu keluar malam, dia makan segalanya. Akhirnya di lapangan berbeda. Atlet yang begitu melatih tubuhnya, hanya memakan makanan yang mungkin tidak enak, tetapi baik untuk tubuhnya. Tentu berbeda dengan mereka yang makan makanan enak, tetapi tidak berguna untuk tubuh. Tentu berbeda. Maka kita bisa melihat mereka yang profesional di bidang olahraga mendapatkan hasil yang maksimal. Jerih payahnya tidak sia-sia, pengorbanannya tidak sia-sia. Demikian juga di dalam kehidupan kita beriman, bahwa apa yang kita kerjakan selama kita di dunia ini, kerja keras kita, giat kita melakukan pekerjaan persekutuan dengan Tuhan, menjaga tubuh kita supaya tidak dicemari oleh keinginan-keinginan dunia, menjaga tubuh kita supaya tidak dicemari oleh nafsu-nafsu dunia. Itu semua tidak ada yang sia-sia.
Sebab ketika tiba saatnya Tuhan Yesus datang kedua kali, maka kita akan mendapatkan upah kita. Saya melihat Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kita semua senang menerima upah. Senang menerima upah. Itu sebabnya mungkin jika kita hidup di dunia ini, kita selalu berpikiran bahwa saya akan mengerjakan sesuatu jika itu memberikan keuntungan bagi saya. Saya akan mengerjakan ini jika dia memang memberikan keuntungan bagi saya. Saya akan melakukan ini jika memang ada upahnya bagi saya. Lalu ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, mungkin kita tidak pernah berpikir mendapatkan upah. Karena selalu bahasa yang muncul dari kita, upahmu besar di surga, upahmu besar di surga. Itu memang bisa melemahkan semangat kita, melemahkan iman kita. Memang tipe manusia zaman sekarang sudah lebih suka yang instan-instan. Saya dulu sangat ingat ketika masih kecil, sering bekerja di ladang, lalu kita mempunyai tanaman kopi. Lalu kita bekerja, terkadang kita lebih suka mengumpulkan kopi yang sudah jatuh itu, yang sudah jatuh ke tanah. Kenapa? Kalau kopi yang sudah jatuh ke tanah itu akan langsung menjadi untuk saya sendiri, untuk uang jajan, ya. Jadi kalau ada buah kopi itu yang sudah jatuh, itulah yang kami kumpulkan, dan kita lebih suka mengumpulkan itu karena ketika nanti ini sudah dijemur kering lalu dijual, uangnya langsung kepada kita. Sementara kalau kita metik kopi itu nanti dijemur lalu itu masuk ke keuangan keluarga bapak dan ibu. Lalu yang kedua, saya terkadang lebih suka kalau disuruh ke ladang orang daripada bekerja di ladang sendiri. Karena kalau di ladang sendiri kita bekerja sedikit atau banyak kita bekerja, kita tidak mendapatkan upah. Dalam pikiran kita tidak mendapatkan upah. Walaupun sebenarnya upahnya jauh lebih besar daripada ketika kita di ladang orang. Kalau kita ke ladang orang dikasih 50.000 satu hari bekerja dapat, tapi perasaan kita senang. Padahal karena uangnya instan. Sementara kalau di ladang sendiri kita sudah diberi makan 3 kali sehari, dibiayai uang sekolah dan diberikan uang jajan. Sebenarnya jauh lebih besar daripada 50.000 tadi. Tapi memang itulah sifat manusia, suka yang instan. Demikian juga dalam pekerjaan di ladang Tuhan. Manusia itu sering melakukan sesuatu jika itu menguntungkan. Tetapi jika tidak menguntungkan, dia tidak akan lakukan. Karena itu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus boleh menjadi pegangan bagi kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, tak perlu diajari, kita sebenarnya sudah tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya apa? Semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat itu diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Ketika kita melakukan yang baik, Tuhan memperhitungkan. Ketika kita tidak melakukan kehendak Tuhan, Tuhan juga memperhitungkan. Karena itu, dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang diharapkan dari kita adalah tetap berdiri teguh, tidak goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Maka pada akhirnya kita akan mendapatkan upah kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.